melaksanakan webinar yang bertemakan South Sulawesi with a Global Tourism Potential. Di sini saya akan membawakan materi tentang wisata yang ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu. Jadi judul saya kali ini adalah menuju Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu menjadi destinasi wisata kelas dunia. Jadi Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu sendiri sering kami singkat dengan nama TN Babul. Jadi Babul itu adalah Bantimurung Bulu Sarawu. Jadi Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu ini berada di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Maros, kemudian Pangkep, dan sebagian di Bone. Jadi Taman Nasional Babul ini memiliki visi yang akan dicapai, yaitu menjadikan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu menjadi destinasi ekowisata kars dunia. Karena kars di Taman Nasional ini cukup besar potensinya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa kars di Maros Pangkep itu adalah tipe kars menara yang terluas di dunia, terluas kedua di dunia. Di Nusantara sendiri untuk tipe kars menara itu kita yang nomor 1 ya. Jadi kami punya 7 kawasan wisata unggulan di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu yang sering kami sebut The Seven Wonders of Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawu National Park. Jadi yang pertama itu saya sebut satu persatu dulu ya. Yang pertama itu kawasan wisata Bantimurung, kemudian kawasan wisata Patunuang, kemudian kawasan pengamatan satwa Karaengta, next. Kemudian kawasan wisata Leang-Leang masih di Maros, kemudian kawasan wisata Leang Putih, 2 terakhir yaitu kawasan wisata Leang Lonrong, dan yang terakhir adalah kawasan pendakian Bulu Sarawu. Lokasinya berada di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Kemudian apa yang bisa kita lihat di sana? Pertama tentunya ada air terjun ya. Saya kira air terjun ini untuk masyarakat di Sulawesi Selatan sudah sangat terkenal karena sejak zaman penjajahan pun kawasan wisata ini sudah terbuka untuk umum, dan menjadi objek wisata yang menarik dari dahulu kala. Di slide selanjutnya kita akan lihat kawasan wisata Patunuang. Jadi Patunuang ini berada di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Next. Jadi jaraknya dari Bantimurung cukup dekat, hanya sekitar 5 kilometer. Jadi kalau teman-teman dari Bantimurung sudah puas di Bantimurung, bisa melanjutkan perjalanan ke Patunuang. Jadi Patunuang ini apa yang bisa kita lihat? Yang pertama itu ada pengamatan tarsius. Jadi selain itu di sana juga kita bisa camping, kemudian trekking, kemudian ada area camping ground. Jadi teman-teman bisa camping di kawasan wisata Patunuang, dan ini cukup terkenal untuk kalangan mahasiswa di Makassar dan sekitarnya karena ada camping ground di tepi sungai. Kawasan wisata lain yaitu di kawasan Taman Prasejarah Leang-Leang. Jadi di sana seperti tadi Mbak Cynthia sudah singgung bahwa di sini adalah representasi dari gua prasejarah. Jadi ada 2 gua di sini yang bisa kita nikmati, yaitu Gua Petakere dan Gua Petae. Jadi terutama di Gua Petakere ya, kita bisa melihat langsung lukisan tapak tangan yang berumur sekitar 30 ribuan tahun yang lalu, dan sampai saat ini kita bisa nikmati. Jadi kawasan wisata keempat yaitu kawasan wisata Karaengta. Ini sebenarnya lebih cenderung ke pengamatan satwa ya. Jadi di sini Karaengta itu sangat terkenal untuk birdwatching. Ini adalah salah satu site andalan di Sulawesi Selatan karena kita bisa melihat burung endemik Sulawesi Selatan yang seperti yang ada di foto ini. Ini adalah burung kacamata Makassar, dan sebarannya hanya terbatas di Sulawesi Selatan. Nah, kawasan wisata Leang Putih untuk teman-teman yang pecinta alam, terutama ya yang sudah menguasai menggunakan teknik SRT atau single rope teknik yang harus menggunakan alat, bisa mengunjungi ini, dan itu pun juga harus mempersiapkan peralatan yang ekstra karena tali biasanya 50 meter. Jadi karena ini dalamnya 270, jadi harus menyambung tali sampai 6 kali mungkin ya.
enam 6 kali tali karmantel untuk bisa sampai di dasar, karena ini adalah salah satu gua terdalam di Indonesia. Dalamnya itu sekitar 270 meter. Ini seperti sumur raksasa sebenarnya. Jadi lebar mulut gua itu atau mulut leang itu sekitar 60 sampai 80. Sangat panjang. Panjangnya hampir sepanjang lapangan sepak bola ya. Masih kurang sedikit aja. Yang keenam yaitu kawasan wisata Leang Lonrong. Lokasinya berada di Pangkep ya, di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Minasatene. Yang apa yang bisa kita lihat di gua ini adalah gua yang basah ya. Jadi air mengalir sepanjang tahun dari mulut gua. Jadi ada sungai di dalam mulut gua dan gua ini sangat panjang. Makanya Lonrong sebenarnya artinya panjang. Jadi gua ini memiliki panjang sekitar 5 kilometer terakhir ya, yaitu kawasan pendakian Bulu Sarawung. Jadi Bulu Sarawung ini sebenarnya nama gunung. Bulu artinya gunung, Sarawung di sini seperti topi petani ya. Jadi modelnya hampir kayak topi petani ya kalau dari jauh. Itu dikasih nama oleh warga sekitar. Jadi lokasinya berada di Tompo Bulu, Kecamatan Baloci di Pangkep. Ini karena ya pada akhir-akhir ini kan yang kita tahu bahwa bukan hanya tempat kita saja, seluruh dunia malah sekarang kena dengan pandemi ini. Berikutnya, Mbak, di Pantai Akarena kita bisa melaksanakan event seperti off-road, tarian, festival bahari. Berikutnya, Mbak, ada bisa bikin outbound, terus ada paintball, meeting, wedding, dan konser. Berikutnya, Mbak. Event terakhir yang kemarin dilaksanakan pada saat pandemi, kami bekerja sama dengan BPNB, adalah Gauma Raja, yang menampilkan sekitar 500 penari dari seluruh Sulawesi Selatan yang tampil di Akarena. Tapi event tersebut tetap melaksanakan protokol COVID-19. Berikutnya, Mbak. Nah, seperti ini gambarannya yang di Akarena. Berikutnya. Ya, apa saja yang kami laksanakan selama COVID dari awal pandemi di Makassar, tepatnya bulan Maret tahun 2019 kami sudah melaksanakan protokol COVID. Belum berjalan di Makassar, kami sudah laksanakan di depan gate kami, sudah ada pemberitahuan harus pakai masker. Selain itu juga di depan gate kami ada pengukuran suhu tubuh. Next, Mbak. Pengukuran suhu tubuh, terus security kami, terus orang-orang yang di dalam masker di dalam loket juga menggunakan face shield dan sarung tangan. Oke, baik. Untuk Malino Highlands sendiri, kita lokasinya itu di Kelurahan Patapang, ya. Sebenarnya di atas Malino. Cuman karena di Makassar sendiri yang paling terkenal adalah kawasan Malino, jadi kita masih menaruh nama Malino di dalam alamatnya kami. Untuk lokasinya sendiri kita masih berada di atasnya lagi hutan pinus. Kalau kita bilangnya sih sudah di puncaknya Malino Highlands. Kita memiliki satu moto di sini, ya semacam tagline, yaitu A Sanctuary of Natural Beauty. Untuk area kita sendiri lokasinya kita memiliki luas sekitar 200 hektar dengan berbagai facility dan mostly itu adalah kebun teh. Sementara untuk fasilitas lain kita terbagi dalam 2 area. Jadi ada area hotel dan juga kita punya area recreation. Kebanyakan tamu-tamu kami itu mulai dari government maupun dari corporate, apabila mereka mungkin pengen ganti suasana, meeting di Makassar sudah terlalu sering ya, mereka pengen coba sesuatu yang anti mainstream, ya mereka bisa menggunakan areanya kami, dan ini sudah sering digunakan untuk berbagai event-event seperti gathering ataupun meeting. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang tetap kami terapkan, mulai dari pintu masuk, sampai ketika tamu sudah check-in hingga tamu check-out. Ini adalah salah satu landmark yang ada di Malino Highlands. Nah, untuk landmarknya sendiri, ini berada di puncak pegunungan kita, namanya Grand Pico Cafe. Ini view-nya pada malam hari ya. Kelebihan dari Grand Pico Cafe ini, Anda bisa menikmati view 360 derajat dari pemandangan pegunungan Malino, terutama Gunung Bawah Karaeng. Nah, kalau di Maros tadi ada Gunung Bulu Sarawung, kalau kami di sini bisa melihat Gunung Bawah Karaeng. Ini salah satu gunung tertinggi juga. Dan
itu kelihatan sangat jelas apabila Anda berada di Green Pico Cafe kita. Apalagi ketika cuaca sangat cerah, ya, puncak Gunung Bawah Karang itu bisa terlihat. Jadi ini sering menjadi spot fotonya para pengunjung kami ya. Ini adalah salah satu spot kami yang sering menjadi trending topik di para pengunjung ya, sering diposting, di-repost kembali di Instagram maupun di Facebook. Ini adalah greenhouse-nya kami. Untuk bunga-bunganya sendiri ya, ini kami kembangkan sendiri dan ada beberapa juga yang kami impor dari luar negeri untuk kami kembangkan di greenhouse-nya kami. Oke, ini adalah mini zoo. Jadi kita juga punya kebun binatang ya. Untuk binatang kami sendiri, kita punya kurang lebih sekitar 78 ekor dengan berbagai jenis. Ini cuma salah satu contohnya aja. Kita ada kuskus, lalu ada kasuari, ada burung elang juga ya, elang laut kita ada, lalu ada ayam mutiara juga. Oke, ini adalah horse riding. Jadi kita juga punya area horse riding. Tadi kita udah tunjukkan juga ketika di cafe, di video yang sebelumnya ya. Kita ada area berkuda dengan juga ada area domba. Nah, ini biasa jadi salah satu favorit nih untuk anak-anak ya, Shaun the Sheep ya. Kalau kita sering nonton filmnya Shaun the Sheep, biasa anak-anak senang banget dengan domba-domba yang berkeliaran dan mereka bisa gendong juga karena domba-dombanya kita sangat jinak. Karena areanya kami cukup luas ya, sekitar 200 hektar. Jadi kita menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas lain ya yang bisa dinikmati oleh tamu seperti memanah ya. Nah, selain itu kita juga ada fasilitas hiking. Jadi untuk hiking dan trekking kita juga ada di sini. Kurang lebih Anda bisa menikmati hiking sekitar 15 kilo. Dan untuk mountain bike sendiri ya, ini salah satu contoh rute yang bisa dilewatin oleh para pengunjung ya. Bagi Anda yang hobi bersepeda terutama downhill ya, bisa menggunakan area kami. Sekarang situs itu masih kita lestarikan. Jadi masih tetap ada, kita masih rutin bersihkan, kita jaga, kita lestarikan, sehingga para pengunjung bisa menikmati, bisa melihat dan mungkin ya sedikit menelusuri jejak-jejak leluhur-leluhur kita dengan melihat bukit leluhur. Oke, makasih Mbak. Jadi Pulau Kapoposan ini berada di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkal Pinang dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana ketika kita menuju ke Pulau Kapoposan itu membutuhkan jarak tempuh sekitar 4-5 jam dari Makassar maupun Pangkep. Kenapa dengan Kapoposan ini? Karena Kapoposan ini memiliki beberapa hal yang tentu berbeda dengan yang lainnya. Kami mencoba membentuk yang namanya identitas pulau. Jadi di mana kita lihat bahwa ada logo kapoposan.id itu yang memiliki filosofi. Nah, ini website yang dimiliki Pulau Kapoposan. Nah, ini juga salah satu Instagram di mana ada cerita mengelola tanah pulau secara organik agar terwujud ketahanan pangan. Karena kami tidak hanya mencintai laut, tetapi juga mencintai daratnya. Yang pernah kami buat kolaborasi dengan teman-teman komunitas yang dari kota. Nah, kemarin tahun lalu tepatnya di bulan Oktober kalau tidak salah ada kegiatan budaya yang kami laksanakan di ibu kota desa di Pulau Pandangan. Kemudian ada juga kegiatan bakti sosial yang kita gelar di Pulau Kapoposan bersama dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang dari kota.